Hari yang baru yang Tuhan kerjakan buat setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami boleh ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Satu tujuan kami di tempat ini, untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan Raja kami berjumpa dengan Pencipta kami berjumpa dengan kekasih hati kami. Yesus Kristus ditinggikan di tempat ini, Yesus Kristus disembah, diagungkan di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Mu ada di tempat ini, kemuliaan-Mu, hadirat-Mu dinyatakan buat setiap kami. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami diperbaharui. Kami mulai membawa sukacita yang besar, sebab kami berjumpa dengan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, ini syukur kami, ini pujian kami. Kami naikkan ada di dalam
sediakan buat setiap kami yang terbaik Tuhan kerjakan. Pagi hari ini Tuhan kami datang, kami hanya mau bersyukur, kami hanya mau bersyukur, kami hanya mau berterima kasih. Kami boleh hidup sampai hari ini, kami bawa yang terbaik, korban syukur, korban pujian. Hidup kami yang terbaik buat Tuhan saja. Ayo kami lagi bersyukur di dalam hati.
selalu nyatakan di hadapan Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan beri. Yesus yang baik, tak mungkin ku balas dari apa yang Kau beri.
Satu kali Tuhan ada di pihak kami, maka Engkau akan tetap berdiri jadi pembela kami, dan meraih, mendapatkan dan memberikan kemenangan itu bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan, karena kami tahu sampai hari ini kami boleh berdiri, sampai hari ini kami masih boleh bertahan. Bahkan kami boleh masuk dalam sebuah peperangan hidup kami. Itu semua karena seizin-Mu dan anugerah-Mu. Oleh sebab itu ajarkan kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami menggunakan setiap pedang firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kekuatan roh doa itu Tuhan senantiasa melanda kami semua. Dan kami tahu di akhir zaman kami akan terus berjalan dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang menyimpang ke kanan ke kiri. Kami akan tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Apapun yang sudah Kau firmankan, semuanya jadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dari awal pertengahan sampai akhir ibadah, tidak ada yang dimuliakan di sini kecuali Engkau. Oleh sebab itu sepakat bersama-sama kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman, sama-sama katakan amin. Kita ucapkan Yesus dengan kudus semua. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Salam kiri kanan katakan saya sudah ketemu Tuhan. Ya tidak perlu ketemu nanti waktu kita ke sono ya. Nah, di bumi pun Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, kita langsung aja coba saudara buka dulu satu ayat, Bilangan 14 ayat 41. 41-42 ini pada saat orang-orang Israel itu sedang berperang ya, dan dipimpin oleh Musa karena harus melewati satu area-area peperangan dan masuk ke tanah Kanaan. Kalau saudara dengar kata Musa, dia adalah pemimpin orang-orang Israel yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, berarti keluar dari perbudakan. Beberapa orang berkata bahwa itu gambaran Tuhan Yesus yang akan datang ya dah. Karena Musa itu kan di perjanjian lama, sementara Yesus muncul di perjanjian baru. Sebenarnya pribadi Allah itu sudah ada dari perjanjian baru, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia awal dan dia juga yang akhir. Amin. Hari-hari ini suami saya banyak beri saya hikmat juga ya. Dia bilang begini, Allah itu Alfa dan Omega, dia awal dan yang akhir. Jadi sebenarnya, terus saya dapat hikmat lagi satu perkataan ketika tadi lagi berdoa ya, bahwa ketika saudara punya sebuah masalah atau baru masuk dalam sebuah masalah, itu sebenarnya baru permulaan Tuhan memulai rencananya. Jadi kalau hidup kita tidak ada masalah, berarti rencana Tuhan itu belum mulai dikerjakan. Karena hidup nyaman itu tidak membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Ya, hidup dalam zona nyaman itu tidak membuat kita semakin mengenal hatinya Tuhan. Jadi bersyukur kalau hari ini kita ada di zona yang tidak nyaman. Coba bilang sama kiri kanan, bersyukur. Ya, bersyukur. Karena ternyata ketika Tuhan memulainya, berarti di ending yang kita tidak bisa lihat, sebenarnya Tuhan lagi bawa kita kemana sih gitu ya. Sebenarnya Tuhan mau kerjakan apa sih? Kenapa masalah ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa yang ini datang dalam kehidupan saya? Endingnya tidak pernah ada yang tahu ya Pak ya. Tetapi endingnya selalu happy ending. Endingnya itu selalu sesuatu yang besar. Karena di akhir daripada segala sesuatunya, Tuhan juga sudah ada di sana. Dia sudah mendahului kita untuk mengerjakan semuanya, karena dia adalah awal dan yang akhir. Oleh sebab itu firman ini cuma mengajarkan kita satu hal begini: jangan pernah hidup sendiri tanpa Tuhan. Hiduplah mengandalkan Tuhan dan selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Memang Tuhan sudah hadir, tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa dia hadir. Tuhan itu ada dalam hidup kita, tapi seringkali kita ini tidak sadar kalau dia ada. Nah itu loh masalahnya. Jadi pagi hari ini sadar semuanya. Coba bilang sadar. Ya, kalau Tuhan itu ada, Tuhan hadir. Ya, kalau setiap hari kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, percaya Alkitab sudah mencatat, setiap kali masuk dalam area ujian, peperangan, masalah, pencobaan, kita pasti menang. Ini ada ayatnya, makanya saya pengen beri buat saudara ya. Karena kalau saudara telah ada dalam kitab suci kita ini, semua kejadian orang-orang tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, itu mereka adalah orang-orang yang menerima kemenangan tapi harus masuk di area peperangan. Dan area peperangan itu tidak pernah mereka ciptakan. Tiba-tiba saja ya kan, yang namanya Daud menikah dengan anaknya Saul, ya kan gitu ya. Kemudian Saul memusuhi dia hanya karena iri hati. Ini nggak ada di skenario Daud.
Betul ya. Kemudian ketika dia datang untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya, terus dia mendengar Goliat teriak-teriak, itu juga nggak ada dalam skenario-nya dia. Pokoknya dia datang cuma bawa yang namanya ransum. Dia bawa rantang istilahnya gitu, isinya makanan. Tapi dia tidak punya skenario untuk berpikir dia akan menghadapi satu situasi untuk membela Tuhannya dengan cara dia maju berperang. Dan akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat karena dia tahu yang menyertai dia adalah Tuhan. Sementara semua tentara Israel sembunyi termasuk kakak-kakaknya karena melihat Goliat tinggi besar. Seringkali kita melihat masalah kita besar, padahal masalah hidup kita tidak ada yang besar. Coba bilang kiri kanan, Allahmu lebih besar. Ya, masalah dalam hidup kita itu tidak ada yang besar. Bahkan ketika Efesus 6 ayat 10, ayat 11, ayat 12 surat dibaca di rumah ya, peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging. Di ayat 10 dikatakan hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri, tapi menyatu dengan rohnya Tuhan di dalam doa setiap hari, menyadari dia ada sehingga kita tahu kita tidak pernah sendiri. Kalau kita tidak pernah sendiri, kita tahu itu, kita akan terus kuat. Karena yang akan membela kita adalah Tuhan, yang berperang gantikan kita adalah Tuhan. Mungkin sedikit ada kesakitan ketika kita mulai masuk di dalam yang lain masalah. Coba ngomong masalahnya senyum gitu, masalah. Biar setan nangis gitu ya. Maksudnya kita dibuat nangis terus gitu kan. Nah ya, masalah ya, ketika kita masuk dalam sebuah masalah, memang seringkali dia mengoyak hati kita, dia mengoyak daging kita, dia obrak-abrik pikiran kita. Nah sehingga saya mau katakan gini, sebenarnya yang kita perangi bukan masalahnya, yang kita perangi itu tipu muslihatnya. Saudara baru kuat, baru keluar kamar doa, ada yang didengar, ada yang dilihat. Akhirnya mulai yang tadi itu percaya, jadi mulai ragu, mulai dikelola di dalam pikiran kita, perkataan-perkataan yang menggugurkan iman kita. Jadi yang dilawan itu bukan masalahnya, tapi tipu muslihatnya. Katakan amin. Ini penting loh saudara, makanya berdoa itu penting, ibadah itu penting. Bukan untuk mendapatkan hasil, tapi belajar berperang. Sebab hari ini masalah selesai, besok masalah akan datang lagi. Apalagi kalau kita mau bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan, mau terus menjadi dewasa. Siapa bilang orang dewasa rohani nggak ada masalah? Siapa bilang yang namanya orang punya iman tambah besar, tambah kuat begitu ya, tambah kenal Tuhan tidak ada masalah? Iman saudara kecil, masalahnya kecil loh. Imannya sedang, masalahnya sedang. Imannya besar, masalahnya. Nah iya, jadi kalau hari ini saudara bilang puasa, berarti imanmu sudah besar. Nangkep nggak sih? Dan iblis anggap begini, kalau kita ini tambah serius dengan Tuhan, tambah dalam cinta sama Tuhan, itu berbahaya buat kerajaan setan. Sehingga setan tidak pernah tinggal diam, dia selalu cari kesempatan yang tepat, waktu yang tepat. Siapa saja bisa dia goda, siapa saja bisa dia buat jatuh, siapa saja dia bisa mengecoh dengan masalah dan persoalan. Karena tujuan setan cuma satu, kita kecewa sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, lebih-lebih kita meragukan Tuhan itu ada. Ayo dicek, kok ini gitu ya, dicek gitu ya. Kadang kita berpikir kalau Tuhan ada kok enggak sekarang sih, ya, kok enggak sekarang sih. Waduh, banyak yang bisa diajarkan tentang peperangan. Kenapa tidak sekarang? Nah, saudara lihat lagi satu hal begini. Ketika orang Israel mau dibawa keluar dari Mesir, Tuhan itu janji yang namanya tanah yang penuh susu dan madu tuh. Di situ pokoknya makan kenyang. Tapi yang jadi persoalan kan orang-orang ini ada mental budaknya. Mental budaknya karena sekian abad istilahnya kan gitu yang ada di sana. Jadi budak di situ. Yang Tuhan mau perbaharui itu adalah mental budaknya dulu, mental lemahnya dulu, cara pikir nyamannya dulu, dagingnya dulu harus dihancurkan. Untuk menuju kepada tanah Kanaan tidak perlu pakai waktu yang lama. Menurut catatan yang diberi suami saya, paling lama 40 hari, bukan 40 tahun. Ya, 40 hari bukan 40 tahun. Ya, suka belajar sejarah suami saya. Saya suka alam rohnya, dia suka sejarahnya ya. Jadi klop kita berdua ya. Kalau saya salah ngomong, suami saya pulang langsung dikoreksi saya ya. Ini loh supaya gak salah ngajar. Ya gitu kan. 40 hari. Tapi akhirnya sampai 40 tahun.
Loh, 40 hari pun kenapa di Alkitab berkata harus berputar. Tuhan membawa mereka ke jalan yang berputar, padahal mereka bisa lurus ke depan. Ternyata Alkitab berkata Tuhan tidak mau bangsa itu menyesal, bangsa itu kecewa. Sampai Tuhan itu loh, dia Tuhan loh, coba perhatikan ya, dia Tuhan, tapi dia sampai juga menjaga perasaan umatnya. Sementara umatnya nggak tahu diri, bilang kiri kanan itu bukan saya, itu bukan saya. Tuhan jaga loh perasaan orang Israel supaya tidak menyesal. Kenapa coba saudara? Kalau mereka lurus, mereka akan masuk kepada bangsa Filistin. Nah, kalau mereka ketemu bangsa Filistin, pasti akan perang di situ. Sementara bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir itu belum terlatih untuk berperang. Mereka belum terlatih untuk berperang. Mereka cuma pikirannya itu mangan tok. Kalau saya mau kasar, saudara boleh bilang kiri kanan, boleh aku. Mangan tok, duit tok, sih gitu tok sih. Semua aku, dagingku, keinginanku gitu. Itu orang Israel masih begitu. Makanya seringkali sama Tuhan dibawa ke medan peperangan supaya tidak mikir makan tok, tapi belajar menjadi orang-orang yang kuat iman, kuat pengharapan, kuat mentalitas, kuat cara berpikir, sepikiran dengan pikiran Kristus, kuat di dalam bertahan dalam ujian hidup dan percaya pasti kemenangan itu sudah menanti. Dan itu pasti jadi bagian kita, amin. Jadi bukan masalah makannya, dagingnya, dan sebagainya, keinginanku, aku. Ini loh kesalahan kenapa proses kita jadi lama. Perhatikan baik-baik. Kenapa proses hidup itu jadi lama? Karena belum ngerti caranya perang. Cara perangnya gimana loh Bu Valen? Nah, kamar doa kita itu area perang itu. Tapi kita selalu tidak suka kamar doa. Saya tiap kali kesini neken ini tetep woy gak ngerti. Senggol kiri kanan katakan itu yang sudah tidak hadir. Ya, yang hadir ngerti. Karena ketika saudara punya masalah, saudara tidak bisa berbagi dengan orang. Kau yang harus ngerti kenapa kau ada di sana. Saya tiap kali punya masalah, saya tidak pernah berbagi ke orang. Saya akan selesaikan dulu dengan Tuhan. Sudah selesai, saya baru khotbahkan. Jadi kalau saudara setiap kali ketemu saya, kapan saja Ibu Valen baik-baik saja, ya karena saya tidak pernah cerita. Tapi setiap kali nanti saya menang, sudah dapatkan jawaban, saya baru kesaksian di mimbar, supaya tahu bahwa hidup itu selalu ada peperangan. Amin. Ya, dan peperangannya itu tingkatnya sesuai dengan kapasitas iman. Karena Tuhan sudah ukur. Tidak mungkin toh saya bisa ngangkatnya 20 kilo, dikasih 50 kilo, ya berdengkap ya saudara ya. Kalau saudara bisa ngangkat 5 kilo, ya cuma 5 kilo yang dikasih. Dikasih 10 kilo bisa. Kenapa tidak? Selalu berkata, tidak kuat. Karena saudara tidak mau mengangkatnya. Saudara minta orang lain yang mengangkatnya. Lu yang punya masalah, orang lain suruh nanggung. Bilang kiri kanan, dablek. Iya loh, benar. Bisa nangkap ya sampai di sini ya. Kau yang diuji Tuhan, kau yang diajar untuk berperang, jangan berbagi dengan orang lain. Akan jadi orang Kristen yang bodoh sampai tua. Iya, kita akhirnya tidak ngerti cara perang. Karena walaupun sudah usia, saya ketemu juga orang-orang yang usia 70 dan sebagainya, juga punya masalah. Kemarin kami retreat wanita-wanita ya, usianya rata-rata 68, 65 apa, punya masalah semua. Nggak ada yang namanya tua itu terus tidur enak, udah ada ya. Ya puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup itu loh ya. Kita ini punya Allah yang mendidik, mengajar kita, punya Roh Kudus yang jadi penolong. Dia juga adalah guru, dia yang akan mengajarkan, dia akan memberikan hikmat, dia juga akan menolong kita. Bedanya kita dengan orang-orang yang di luar sana yang masih mencari Tuhan itu hidup atau mati. Saudara sudah punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang hidup. Cukup itu untuk membuat kita tetap kokoh berdiri dan kepala terangkat untuk menghadapi masa depan dengan Tuhan. Tambah tua, tambah segar, tambah gemuk. Tambah tua, tambah berbuah-buah banyak. Tambah tua, tambah Tuhan. Mestinya begitu. Ya, saya baru ngerti. Di usia saya ini saya pikir kita tidak akan alami masalah. Tetap masalah kan. Dan saya setiap tahun mesti masuk ujian. Karena setiap tahun ada janji yang Tuhan beri. Dan saya tuh lupa setiap kali Tuhan kasih janji itu pasti ada perang. Jadi jangan senang-senang kalau saudara dinubuatkan nanti 1 tahun lagi, nanti bulan depan gitu ya. Jangan pikir yes berkata toh. Loh, untuk menuju ke sana saudara tidak punya musuh. Musuh itu selalu menahan berkat yang akan turun ke dalam tangan kita. Musuh itu selalu akan
mencegah di tengah-tengah jalan untuk kita masuk dalam rencananya Tuhan. Karena dia tahu berbahaya. Kalau semua anak-anak Tuhan sudah ada di dalam rencana kehendak Tuhan, berarti musuhnya dia tambah banyak, tambah berat. Kalau bisa di tengah jalan dibuat kecewa seperti orang-orang Israel, 3.000 ya mati di padang gurun. Mati semua di padang gurun. Tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Berhasil setannya. Nah, hari-hari ini anak-anak Tuhan juga sedang dibuat begini, mutung di tengah jalan. Loh Bu, tapi kita tetap gereja. Tetap ke gereja tapi kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan orang-orang, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain untuk sebuah masalah dalam hidup kita. Itu sama dengan kita sudah gagal sebelum berperang. Katakan amin. Dan perlu bertanya kenapa. Gak usah tanya kenapa. Dulu kita sudah ditolong dan lihat kok hasilnya luar biasa. Masa hari ini kita masih tetap tidak percaya bahwa hasilnya masih luar biasa? Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita percaya, cuman ya gitu ya. Karena mata kasat mata kita tidak bisa melihat toh. Nanti besok itu apa sih yang terjadi setelah masalah ini selesai. Makanya tidak usah buka mata lebar-lebar. Belajar banyak tutup mata. Bukan turu, bukan. Tapi tutup mata berdoa. Sebab ketika kita tutup mata, mata rohani kita akan terbuka. Nah, saudara lihat ketika yang namanya orang-orang Israel ini seharusnya dia harus bisa maju lurus begitu 40 hari paling cepat. Tuhan tidak mau mereka kecewa. Jadi kalau hari ini agak sedikit panjang dibawa berputar, sedang dilatih perang. Selama saudara tidak konsisten dengan kamar doamu, jangan harap segera tembus. Karena saudara dilatih, kita ini semua tentara. Jadi kalau saya lihat orang punya masalah, saya tidak pernah kasihan. Karena saya tahu diizinkan Tuhan masalah itu ada untuk menghasilkan orang-orang hebat. Amin. Jadi di sini perempuannya semua hebat. Amin. Wanitanya semua di ini hebat. Ya karena lakinya cuma 1, 2, 3. Ya, dari perempuannya semua hebat. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Maju berperang. Katakan amin. Ya, kita lihat ya ayatnya. Bilangan 14 ayat 41 42. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Ini sebenarnya dia mau bicara begini. Pada saat itu orang-orang Israel kan daging aku, apa yang kumakan, apa yang kupikirkan gitu ya. Sehingga setiap kali mereka ingin melepaskan diri dari beban, dari masalah, mereka pakai cara daging, pakai cara dunia. Buktinya ketika Musa sedang berurusan dengan Tuhan untuk dapatkan yang namanya 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel di bawah gunung? Ayo, yang bisa jawab tak permen. Mereka menyembah lembu emas. Ya loh. Ya itu loh manusia. Seakan-akan Tuhannya tidak bisa. Dia pakai cara, termasuk maaf, kita kadang diproses keuangan. Yang kita pikir cuma supaya masalah keuangan selesai, utang. Padahal utang itu tidak menyembuhkan masalahnya, tidak membuat masalah selesai, tapi nambah masalah. Terus waktu kita buat kesalahan, bukan mengakui kesalahan, padahal kita berkata, ketika kau mau mengakui kesalahanmu, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan semua kesalahan dan dosa. Yang merah seperti kermisi akan dihapus seputih bulu domba. Katakan amin. Tapi seringkali kita suka bohong untuk menutupi kesalahan. Dipikir itu baik. Tidak ada yang namanya bohong itu baik. Bohong itu menutupi satu masalah, tapi satu kali kalau terbongkar berarti masalah yang tadinya kecil jadi lebih terkabeh. Ayo saya kalau kiri kanan lagi bilang macam turun. Piro iki ya. Ya apa nak mau dapat mujizat ya. Udah berfirman tidur ya. Nah coba ya saudara lihat ini. Jadi kadang ini yang dimaksudkan oleh Musa, jangan pakai caramu. Kamu harus berpikir yang realistis secara alam roh, bahwa hanya karena Tuhan ada di sana, maka kemenangan diberikan kepadamu.
Berarti hari ini saya bisa makan, itu anugerah Tuhan. Hari ini saya bisa sehat, anugerah Tuhan. Kalau saya bisa melewati masalah sampai hari ini, walaupun masalahnya belum selesai, tapi masih bisa senyum, itu anugerah. Tidak gila itu anugerah. Tidak depresi itu anugerah. Tidak berbuat dosa lebih-lebih itu anugerah besar. Iya toh, kadang orang kalau punya masalah kan kepepet istilahnya. Bisa nggak berbuat dosa, melanggar firman? Bisa, tapi di sini saya lihat semuanya takut Tuhan, setia sama firman. Ya makanya dari tadi asapnya keluar terus. Ya, karena kita kudus ya toh. Ayat 42. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Ini Musa melarang. Jangan perang wes. Kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, ojo perang wes. Jangan maju ya. Hadirkan dulu Tuhan, sadari dulu Tuhan ada. Tuhan harus ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam setiap langkahmu. Baru kamu boleh maju. Kalau tidak kamu pasti kalah. Ini sebuah kebenaran. Sampai hari ini saya percaya ini adalah ya dan amin. Amin. Ya. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Ayat 43. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu membalikkan diri dari Tuhan. Itu berarti mulai mengandalkan manusia. Siapa tahu ini bisa tolong. Siapa tahu ini bisa tolong. Percaya, manusia itu terbatas untuk menolong. Segala masalah manusia itu terbatas untuk menolong. Satu-satunya yang bisa buka tingkap langit kita itu Tuhan. Yang bisa meluruskan jalan kita itu Tuhan. Yang bisa membelah laut itu Tuhan. Meratakan gunung itu Tuhan. Amin. Yang membuat kita mendobrak tembok-tembok sampai runtuh itu Tuhan. Jadi ayo upgrade kita punya kuasa doa. Itu salah satu dilatih di kamar doa loh saudara. Saya ini suka semua orang berdoa. Persoalannya sebenarnya kalau saudara berdoa, saudara sakti di kamar doa. Nah saya loh gak dapat keuntungan. Emang kalau saudara soge ingat Bu Valen. Saudara makan wagyu tiba-tiba tak undang Bu Valen. Wah lapret. Gak ada saudara ya. Masalah itu selesai, tidak mungkin juga ingat saya. Oh ibu Valen sih ngajarin. Enggak. Ketika kau sudah hebat di kamar doa, fokus hati saudara, pikiran saya, saudara cuma Yesus. Dan saya nggak penting kok, nggak perlu diingat. Karena saya sendiri diingat Tuhan. Iya kan gitu loh. Saya cuma mengajar apa yang sampai hari ini. Setiap kali ada peperangan dalam hidup saya pribadi, saya berani ngomong. Saya nggak ngalamin kekalahan, saya ngalamin kemenangan. Tapi yang berperang gantikan saya itu Tuhan. Saya masuk kamar doa tidak pernah asal biasa. Saya kalau masuk kamar doa, apalagi kalau punya masalah, tak punya masalah aja, saya udah sungguh-sungguh sampai rasanya surga bergetar. Apalagi kalau saya diperhadapkan dengan sebuah masalah. Jadi kalau setan mau utik-utik saya, ini sekarang saya mau ngobrol sama setan ya. Kalau dia mau utik-utik saya, berpikir dia pasti menang, dia tidak mungkin menang. Saya deklarasikan setiap hari, kamu tidak akan pernah menang. Apapun yang kamu sedang tawarkan dalam hidup saya, selama Tuhan izinkan, berarti Tuhan tahu saya sanggup untuk melewatinya. Selama itu sekalipun membuat air mata saya mengalir, sekalipun dada saya tertusuk, rasanya mau lari aja, rasanya saya mau sembunyi aja, ya begitu ya. Tapi saya tahu satu hal, ketika saya datang kepada Tuhan saya tahu Dia tetap berkata, aku di sini, aku tidak kemana-mana. Kemenangan itu sudah kuberi. Saya percaya kemenangan itu adalah milik saya. Dan saya pengen impartasikan, saya pengen bagi buat saudara ya, bahwa kemenangan itu ada di pihak kita karena Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah abaikan Tuhan. Kita boleh latih. Saudara punya waktu banyak. Saya lihat ini ibu-ibu punya waktu banyak untuk berdoa. Tapi jangan dipakai untuk nonton Korea terus gitu ya. Punya waktu banyak berdoa, punya masalah tapi kita menyamankan pikiran kita. Salah. Kita harus membebaskan jiwa kita dari tipu muslihat. Kita bebaskan pikiran kita dari tipu muslihat. Contoh misalnya ibu-ibu nih ya, di dalam rumah tangganya kering gitu kan, tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang. Oh ibu-ibu merana gitu kan ya. Tiba-tiba muncul itu NPD. Oh iya bojoku NPD gitu. Padahal belum tentu gitu lah. Karena muncul yang begitu-begitu ya kan, NPD. Terus saudara bilang ya sudahlah biar nanti Tuhan bela saya. Tapi doanya 5 menit misalnya ya. Ini contoh skenario saya nih ya. Saudara terus nonton drama Korea, iyalah opa-opa di sana so sweet. Kira-kira apa? Tergores hatimu, teriris-iris.
Oh ngerti ngono gak kawin be bojo model ini kan gitu. Kalah sudah, itu tipu muslihat. Kalah. Sebab ketika waktu suami saya sakit ya, kalau waktu saya sakit apa sudah lewat, saya tidak pernah berpikir gitu ya. Karena kalau saya sendiri yang ngalamin, mungkin saya bergumul untuk diri saya sendiri. Tapi ketika waktu suami saya divonis cancer liver, pulang pergi Kuala Lumpur saudara ya, kan dulu suami saya paling gede gitu ya. Tiba-tiba saya tuh ngeliat tiap kali ke Kuala Lumpur, apalagi waktu pulang selesai berobat harus di kursi roda gitu ya. Kami belum makan, saya ngantri di burger ya, di burger di bandara gitu, karena gak ada makanan yang enak ya. Burger di situ, lah berdiri, saya ngeliat itu ada bapak gendut-gendut kan gitu ya. Tahu nggak apa yang saya pikir gini? Ini gendut tapi sehat ya. Bojoku ini ngatur makan, olahraga, kok yuk cancer liver ini ya. Loh itu muncul di pikiran saya. Akhirnya saya mikir gini, gak apa-apa wis nanti nek perut gendut yang penting sehat ngono yo. Lah pikirannya jadi begitu. Tiap ketemu orang saya juga akhirnya mikir, kok bahagia ya suami istri ya. Terus saya lihat nanti di Instagram, lihat teman-teman saya yang sudah tua-tua gitu kan ya, yang sudah menua, saya kan belum ya, sudah menua gitu ya, 65-70. Tapi saya sehat berdua. Soalnya yang diserang di otak saya itu adalah mati. Nah kalau sudah bicara cancer, saya langsung masukkan apa? Mati. Gimana toh saudara? Saudara harus perang dengan kata mati itu kan? Bukan penyakitnya loh sebenarnya, tipu muslihatnya. Tapi itu benar-benar berlangsung sekian minggu saudara dengan saya. Tiap kali saya buka Instagram lihat gitu ya, nangis. Isanda sampai tuwek bersama lah gitu-gitu. Itu kelemahan loh sebenarnya. Akhirnya saya tutup, tidak mau lihat lagi. Saya mulai mendimensi empatkan satu keadaan, saya menciptakannya di kamar doa saya. Suamiku tidak akan mati. Aku akan bersama sampai rambutnya sama-sama putih. Duluan dia, saya nyusul. Asli itu asli ya, bukan disemir. Jadi jangan ditanya ya. Ada yang WA, Pak Pendeta, oh saudara ya. Wongis pendeta kok aneh-aneh macam-macam. Loh nopo tanya saudara. Rambut itu gak usah disemir-semir. Wah ini asli Pak. Terus saking saya tidak ketemu orang tak cekik saudaranya. Saya kepo nih gitu ya. Kok ini asli kok. Lah kalau tidak asli kan dalamnya ada hitam-hitam. Ini kalau saat tumbuh-tumbuhnya masih putih kabeh. Makanya bersyukur punya suami rambutnya putih saudara. Karena kalau pergi-pergi orang sekilas lihat saya lupa gitu. Tapi lihat rambut putih suami saya bisa balik saudara. Bu Valen ya, oh iya lo suaminya rambut putih, tak bilang makannya tak. Kemana-mana orang jadi tahu gara-gara rambut putih, gitu kan? Nah, ada untungnya. Nanti makan di restoran, ya. Orang karena tahu pokoknya Bu Valen itu suaminya rambutnya putih. Terus lihat wajah saya mungkin, waduh kan rambutnya panjang. Sekarang kok rambutnya pendek kan gitu ya? Agak bertanya-tanya. Tapi lihat suami saya, iya kayaknya gitu ya. Biasanya saya keluar dari restoran, kan bayar. Terus dibayar, no. Nah ada untungnya ya kan. Jadi segala sesuatu yang terjadi semua mendatangkan kebaikan. Jadi Pak rambutnya dibuat ciri khas ya. Ya dibuat ciri khas supaya tahu gitu kan. Amin saudara. Ya jadi jangan membelakangi Tuhan. Tetap fokusnya kepada Tuhan. Setuju? Ayo di hari-hari ini kita maju berperang bersama-sama saudara ya. Sebab orang yang berjalan dengan Tuhan itu tidak akan pernah dikecewakan. Di seluruh tokoh-tokoh Alkitab semua melewati peperangan, jungkir balik, berdarah-darah. Tapi mereka tidak tidur saja dan menangisi diri. Contohnya saja Daud lah ya. Waktu Daud itu sudah jatuh dengan Batseba, kemudian punya anak toh. Oh udah tahu ya ceritanya. Saya ngerti coba mandok-mandok. Ya punya anak. Baru punya anak. Nah ini kan hasil perzinahan, saya kan gitu ya. Ini baru punya anak, anaknya sakit. Emang Daud santai-santai? Enggak loh. Alkitab berkata Daud berkabung waktu anaknya sakit keras, memohon ampun sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dia buka jubahnya, benar-benar berkabung. Dia nangis, dia meratap. Kalau bisa istilahnya, belas kasihanmu, pengampunanmu menyelamatkan anakku ini ojo mati ya, gitu ya. Itu Daud. Padahal istilahnya kalau anak baby saja nggak usah sampai meraung-raung begitu. Tapi Daud ini kenal Tuhannya. Siapa tahu ya kan gitu loh. Air matanya ini ya semua yang dia berikan di waktu dia berdoa itu menggerakkan hati Tuhan, mengubah keputusan Tuhan, betul ya? Tapi hari itu Tuhan tidak mengubah keputusannya.
Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak mengubah keputusannya, anaknya mati. Tapi ketika anaknya mati, Daud tidak kecewa. Kenapa coba? Sebab ketika dia bergumul di sana dengan Tuhan, ketika dia datang dengan berkabung sama Tuhan, dia sebenarnya sedang menerima impartasi kekuatan dari Tuhan. Dan endingnya apapun keputusanmu, aku terima. Nah itu loh yang Tuhan mau. Apapun keputusan Tuhan tak terima. Lu malu bu, sudah berdoa kok anaknya mati. Nah terus mau apa? Biar caranya. Kalau Tuhan mau dia mati, saudara mau apa? Tanya kiri kanan, lu mau apa? Ini rada emosi saya. Kok senengnya ngatur Tuhan gitu loh ya? Mau apa gitu loh? Kita sudah tidak bisa ngatur yang begitu. Sudah berusaha, sudah berdoa, sudah menyerahkan total. Harus percaya keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik. Tapi bu, kalau itu bikin malu, kalau tidak ada endingnya setelah itu, anaknya mati, lahir anak yang kedua, noh? Siapa coba? Salomo. Tuhan gantikan seseorang yang akhirnya yang dijanjikan untuk membangun bait sucinya Allah. Itu Salomo. Kerajaannya megah. Salomo. Tuhan tidak pernah yang namanya kalau ini diizinkan terjadi buruk, kemudian buruk seterusnya. Tidak. Tapi dia selalu menilai iman kita, pengharapan kita, penyerahan total kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di sorga. Benar nggak ketika kita ngomong itu kita ngerti? Nah itu kembali kepada apa? Kepada pertumbuhan iman kita, kedewasaan rohani kita, supaya hadir pasca sehari orang Kristen itu jadi orang-orang yang kuat. Orang Kristen itu berjalan di dalam kehendak Tuhan dan jadi berkat, jadi saksi setiap peristiwa hidup kita. Tujuannya supaya kita bersaksi loh. Ih dulu rasanya tidak mungkin, ternyata iyalah, kan bahasanya enteng sih. Iyalah ngene tok toh yo. Nangis wis ember-ember, drem-dreman ya toh. Gini tok, ya iya. Makanya Roma 8 ayat 28 terjadi. Coba buka Roma 8 sudah, ini ayat terakhir pulang. Kalau jamnya baru jam segini ya. Loh itu jamnya nanti kan? Saya hari ini khotbahnya udah panjang loh ya. Oh iya aku mau khotbahnya pendek ya hari ini. Kurang panjang hari ini ya. Karena saya langsung masuk ke ayat ini. Berarti bisa didoakan semua berarti ya. Ya udah ayo. Di bangkong nasi ngomel itu aku nggak juga banget kan. Ini ayo kita lihat di sini Roma 8 ayat 28. Nah akhirnya ini nanti yang muncul. Baca ya 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Nah ini ayat kesayangan suamiku ini. Saya jadi mengerti juga. Saiki baru ngerti. Saiki ini kapan? Setelah masalahnya selesai ya baik. Sekarang belum tahu, tapi belajar percaya yang di bawahnya ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di ruangan ini punya rencana buat kita. Cuma belum tahu gitu loh. Kalau saya sebagian sudah tahu, makanya hari ini saya khotbah. Tahunya ternyata saya mau diganti pendeta. Dulu ibu rumah tangga biasa, ngelewatin perjalanan penuh dengan air mata, ya toh. Kamar doa menjadi kamar peperangan utama. Akhirnya ngelewatin masa-masa sulit keuangan, ngelewatin sakit 7 tahun, ngelewatin hinaan, ngelewatin ditinggalkan sendirian. Sekarang ngerti. Nah dulu saya tidak ngelewatin itu. Masa bisa saya model khotbahnya seperti ini? Ya ini sudah ciri khas saya. Ciri khasnya khotbah pun setan harus tunduk. Oh harus ini aja. Ya kan gitu. Karena ngelewatin masa-masa itu. Tapi kalau tidak ngelewatin itu, tidak mungkin bisa kenal Tuhan. Tidak mungkin ngerti siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak mungkin tahu bahwa hidup itu sudah ada yang ngatur. Dan kalau dia yang ngatur, dia juga yang menetapkan langkah kaki orang benar. Dan kalau dia yang menetapkan, berarti dia juga yang ngerti tujuannya mau kemana. Kita tidak ngerti, tapi Tuhan yang ngerti.
Melo ae, bilang melo ae. Lihat kiri kanan kanan, ojo ngomel tok ae. Ikut aja ya. Kalau kita ikut nanti endingnya ya ini tadi. Walah ngene tok toh. Tapi air mata sudah banyak, hati sakit sudah banyak, daging ini berusaha dimatikan. Oh wes terlalu lama gitu ya. Tapi endingnya saya percaya satu hal seperti Salomo, megah hidup itu. Ya, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Saudara bisa berjalan dengan kepala yang terangkat. Saudara bisa berjalan kepala terangkat. Saudara kemana saja, saudara jadi berkat. Asal kau dan saya tetap hidup dalam kebenaran, iblis tidak bisa menarik kita turun. Kita akan terus ada di puncak bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, pakai berdiri. Yang nggak penting nggak usah minta didoakan, pulang. Buktinya didoakan masalahnya bulat di gua ya. Ketemu saya setahun 2 tahun. Ya nanti mau doa apa? Masalah gitu kok. Lo kok gak jebol-jebol kan apa? Ya, kalau sudah didoakan 1 kali 2 kali dengan masalah yang sama, mestinya saudara pegang. Nubuatannya saudara pegang, doanya saudara pegang, mulai kelola kamar doa saudara dengan peperangan. Kalau saya malah kadang malu loh didoakan. Kalau ada yang campur dengan masalah saya malah malu. Kenapa? Memperlambat masalah saya selesai. Loh iya, saya suami anak sudah punya komit. Kalau punya masalah nggak usah cerita mana-mana. Nanti orang terlalu banyak ikut campur, masalah kita tambah panjang. Biarkan Tuhan bekerja. Sebab ketika kita minta tolong manusia itu kan pakai kadang-kadang akal pikiran. Sementara kita ini harus tingkatkan iman. Bagaimana caranya Tuhan menyelesaikan, kita ngikutin. Tapi kalau terlalu banyak yang ikut campur, akhirnya Tuhan mau bekerja, Tuhan tidak bisa. Tuhan tunggu semuanya berhenti, baru Tuhan kerja. Dan kita juga, ketika kita masih kacau, masih ada badai di dalam kita, Tuhan biarin. Kita masih stres, Tuhan biarin. Kita masih merasa diri kita paling kasihan, Tuhan biarin. Tuhan tidak bergerak. Ini metode yang dipakai surga untuk menjawab doa. Ini yang saya sering alami. Selama saya masih ketakutan, selama saya berpikir, kok saya apote, kenapa jadi begini, kok bisa begini-begini, Tuhan diam. Sampai saya diam. Yang diam bukan doa saya, yang di dalam itu, yang bergemuruh di jiwa saya. Yang jiwa saya itu menyakiti jiwa saya sendiri. Yang ada di pikiran saya ini menyakiti diri saya. Kalau itu sudah bisa tenang, bisa diam, baru gini, terserah kamu Tuhan. Kehendakmu jadi Tuhan. Tuhan mulai bergerak. Dan jangan lagi ngomong kemana-mana. Nanti melo lagi, Tuhan landek lagi. Suwi. Dulu ketika saya masalah keuangan, iblis itu kan muncul. Iblis akan muncul. Seakan-akan dia akan menolong seperti malaikat terang. Apa sih masalahmu? Dengar-dengar, halah dengar-dengar. Kan gitu ya. Dulu ketika saya punya masalah keuangan, tiba-tiba muncul satu anak perempuan. Anak perempuan ini pertama ketemu saya cuma punya masalah. Oh 5 menit lagi duduk ya. Ya, 5 menit. Tiba-tiba ini muncul ya, supaya paham cara kerja Tuhan. Ayo belajar. Kita menangkan tahun ini. Tahun depan masalah baru. Loh, masalah baru itu baik loh. Kita akan naik kelas terus. Berkatnya juga akan tambah besar. Hidup kita akan penuh dengan kemuliaan. Tuhan itu punya tujuan seperti itu. Nah, anak perempuan ini datang ke saya. Dia belum menikah sebenarnya. Usianya ya enggak jauh banyak sama saya. Terus dia datang tuh minta didoakan karena dia bilang saya bangkrut. Saya terlilit utang 3M. Zaman anak saya masih kecil. Saya bilang enggak apa-apa, kode-kode bangkrut saya bilang gitu ya. Saya juga bangkrut suami saya. Kita berdoa. Doa. Lama-lama dia sering main ke rumah saya. Itu di posisi kita proses keuangan. Tiap kali datang katanya dia bangkrut. Dia mesti buka kulkas saya. Loh, kamu isi tak? Lama-lama panggil saya Pak Len kan. Saya juga panggil dia nama. Dia buka pintu kulkas saya. Kamu isi nih. Saya bilang ya orang kita di proses air putih aja sudah cukup gitu kan ya. Tutup. Nanti dia pergi pipis ke kamar mandi saya. Ternyata orang ini kepo. Dia meneliti. Kenapa kok gak ada sabun cair? Nah, saya sudah tidak punya uang ya saya pakai Lux saudara. Saya ngerti gitu loh. Ketika kau ada proses, jangan standar hidupmu dibuat tetap seperti itu. Apalagi keuangan. Kau harus turunkan standarmu untuk belajar hidup sederhana supaya Tuhan bisa percayakan. Kan yang dimatikan daging. Bukan masalah dompetnya, dagingnya yang harus dimatikan. Saya ngerti ketika di kamar doa kan Tuhan ngajarin juga dengan khotbah-khotbah. Saya kan juga belajar. Di zaman itu
belum pendeta loh ya. Lah, saya cuma punya ministry sekolah doa, belum diangkat ke mimbar seperti sekarang. Berjalan waktu, tiap kali itu dia pergi. Tidak lama dia datang ke hypermart atau apa dulu itu. Dia bawa satu kresek-kresek minuman, makanan, masuk ke kulkas saya. Saya bingung, jadi bangkrut. Dia sok pahlawan gitu kan, dimasukin gitu. Terus saya punya sabun diisi semua sama dia. Sampai di titik saya berdoa, Tuhan tinggalkan orang ini. Loh bener loh, tinggalkan orang ini. Dia akan buat kamu lambat selesai. Akhirnya suatu saat dia mau kirim uang, mata bilang stop ya, saya bilang jangan jadi Tuhan buat hidup saya. Saya akhirnya berani begitu. Saya bilang jangan pernah kirim apa-apa lagi dan jangan pernah beli apa-apa. Tetap masih keras kepala. Satu ketika saya belanja sama dia, dia ambil dompet saya, dia buka dompet saya. Ini lancang sudah. Karena dia merasa sering memberkati saya. Itu loh hati-hati, otoritas kita bisa dibeli sama orang. Dari saya ibu rumah tangga biasa, Tuhan sudah ajarkan otoritas di tanganmu jangan pernah dicuri sama setan. Dia buka dompet saya, dia bilang begini, "Ye, duit memang 100.000 mana?" Saya ingat banget itu di Hero Sidoarjo. Saya tarik dompet saya bilang, "Kamu lancang menghina suami saya. Ini kan uang suami yang kasih saya. Kamu menghina 100.000 padahal suami saya sudah berpeluh untuk mencari uang buat saya. Hanya kondisi memang diizinkan Tuhan ngalamin krisis ekonomi, kita bangkrut, ya kan?" Sejak itu saya mikir gimana caranya meninggalkan orang ini. Saya ini masih tidak tega. Gimana caranya? Namanya kasih kan tidak boleh meninggalkan orang. Tuhan adakan loh. Ternyata ada sebuah perselisihan. Ya, tiba-tiba saya ulang tahun, dia bisik anak saya, "Ambil air siram mamamu." Saudara ya. Ternyata waktu dia ulang tahun, anak-anak rohani saya itu nyiram dia air, dia marah sama saya. Dipikir saya otaknya gitu kan. Padahal kita mau buat dia kejutan dan kita bawain dia baju karena ponakannya udah siapin baju segala macam. Kita mau buat dia happy. Tapi ternyata dia bales. Nah, yang aneh waktu anak saya mau ke kulkas, saya bisa noleh. Terus saya bilang, "Mau apa?" Dia datang, disuruh tante siram mama. Sakit hati saya. Kok dia memperalat anak saya gitu ya. Gak lama malamnya saya telepon, "Kamu kok gitu ya? Konco, kok kamu malah peralat anak saya untuk nyiram saya, kenapa?" "Lah aku ulang tahunnya disiram." "Loh kamu happy loh waktu itu. Kok isu dendam sama saya itu kenapa?" Dia bahasanya gini, "Begitu ibunya ya begitu anaknya." Oh itu sudah alasan saya untuk putus sama dia. Akhirnya saya putuskan, stop, kita gak bisa koncoan. Karena kamu sudah masuk terlalu dalam hidup saya. Dan Tuhan yang taruh di hati saya adalah orang ini akan jadi penghambat untuk proses keuangan. Bayangin saya sampai diajarin begitu. Padahal kalau saudara ditolong senang gak sih? Dikasih duit senang gak sih? Ada amplop tiba-tiba ketinggalan di mejamu senang gak sih? Ada duit 500.000 dan kono saudara ya? Senang gak sih? Dia datang ke rumah ngisi kulkas saya, senang gak sih? Semua dong saudara. Tapi karena saya berdoa, setiap pagi saya berdoa jam 3 sampai setengah 6. Belum siang berdoa, satu hari bisa 5 jam berdoa saudara. Di kamar doa Tuhan bicara, Tuhan kasih hikmat. Saya harus nurut karena saya tidak mau lama-lama proses keuangan. Saya tidak mau lama-lama mikir gimana ini jebol, gimana sampai saya hidup cukup, bahkan lebih dari cukup bisa jadi berkat. Mau setiap hari itu berdoa hanya untuk dikirim berkat. Mau sampai kapan tiap hari cuma mikir duit, begitu. Kita yang harus putuskan untuk tidak mengizinkan siapapun ikut campur di dalam proses hidup kita dengan Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan. Kalau kita mau selesaikan dengan Tuhan, cepat. Makanya Tuhan kirim kita kembali selalu kemana? Kamar doa. Bangun pagi lebih pagi dari orang-orang yang lain, masuk kamar doa. Wes kau seneng gak seneng, pokoknya saya ngomong kamar doa. Setelah berdoa baca Alkitab, 1 pasal 2 pasal tidak apa-apa. Yang penting kalau sudah dengar firman, iman timbul. Bu, tapi tidak ada waktu, saya harus masak. Saudara punya HP kan? Bisa putar YouTube kan? Itu pengkhotbah model apa ya dapat di situ. Sambil masak, sambil dengerin khotbah. Tiba-tiba ada yang Tuhan bicara lewat salah satu pembicara. Kok bisa sampai nusuk di dalam hatimu dan kau nangis sambil masak, nangis. Percaya, masakanmu itu Michelin. Ya, beneran itu masakan Hauze sejimping, rasa surga sebabnya. Ya toh? Coba yang saya ajarkan ini, saya sudah praktek semua. Saya tidak pernah mengajar yang saya tidak praktek. Saya bukan orang teori, saya pelaku. Dan sedih kalau sudah ngajar begini masih kadang jemaat bilang gini, "Oh pendeta pintar ngomong, sekarangmu."
Gak urus saya sebenarnya. Tapi kalau kita sama-sama jebol di sebuah masalah, kita bisa berdiri sebagai saksi Tuhan. Surga bersuka cita, hati Tuhan disenangkan. Itu tujuan saya pelayanan. Amin, saudara. Ya, bangkit berdiri. Saudara pejamkan mata, taruh kedua tangan di dada. Pejamkan mata. Sampai hari ini, saudara ngerti enggak bahwa tujuan hidup kita itu ada di dalam pikiran Tuhan. Tujuan hidup kita itu ada di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan. Seringkali kita coba menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita capek, kita akan tersakiti. Tapi hari ini yuk sama-sama belajar untuk menaruh semuanya di atas mezbahnya Tuhan. Dan komitmen bahwa kita mau belajar untuk terus berperang. Perang itu indah loh saudara. Saya belajar berperang dari ibu rumah tangga biasa. Buat saya perang dalam roh itu sesuatu yang menakjubkan sebagai orang Kristen. Itu menakjubkan sebagai anak kerajaan sorga. Justru melihat orang Kristen yang biasa-biasa dalam hidupnya, hanya butuh makan, pakai dan sebagainya, sedih. Karena Tuhan kita itu raja. Kita anak raja. Dia adalah Tuhan yang sudah memenangkan pertempuran. Ketika dia selesaikan di kayu salib, dia menang dalam kemenangan besar. Dia terima kemuliaan. Dan itu dia berikan buat kau dan saya. Dan itu yang setiap hari yang mau dicuri sama setan. Itu yang mau diambil sama musuh kita. Dia mau buat kita kecewa seakan-akan apa yang Tuhan lakukan sia-sia. Dia mau buat kita marah dan berhenti seakan-akan Tuhan kita tidak bisa tolong. Dia mau buat kita mundur dari peperangan ini. Untuk apa saudara? Untuk membuat Tuhan kita sedih. Karena kalau kita kalah, yang tersakiti itu Tuhan, bukan engkau, bukan saya. Karena Tuhan tidak punya rancangan yang buruk buat anak-anaknya. Tuhan tidak pernah punya masa depan yang suram buat anak-anaknya. Tuhan menyediakan tiap tahun sesuatu yang besar dan menakjubkan dalam hidup kita. Tuhan punya rancangan yang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Terlalu luas, terlalu dalam, terlalu tinggi untuk kita bisa selami. Tapi kalau kita mau belajar untuk percaya dan melihat hanya kepada Dia dan membiarkan Dia ambil kendali dalam hidup kita, 1 Saat Roma 8 ayat 28, kita akan nikmati. Oh begini toh Tuhan, Kang siap. Saudara sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi, saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Tiap kali kau menyanyi ketika kau berdoa, air mata mengalir hanya berkata, thank you Abah. Terima kasih untuk yang kau lakukan dalam hidupku. Terima kasih untuk semua karyamu yang hebat yang kau kerjakan dalam hidupku. Ini yang menjadi tujuan kita. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau Tuhan mau hari ini kesembuhan itu terjadi. Tidak ada kebocoran-kebocoran dalam tubuh manusia yang tidak bisa ditutup. Tidak ada kata kanker yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Semua yang bukan daripada Tuhan sudah dicabut sampai sekarang ini. Yang percaya tidak ada sakit penyakit yang boleh bertahan dalam tubuh anak-anak Tuhan. Siapapun yang hari ini sedang berdoakan, kau harus percaya. Yang sakit sudah jadi sembuh. Panjang umur, sehat, sempurna diberikan untuk menyelesaikan rencana Tuhan di bumi dan menjadi saksi Tuhan. Saya datang dalam keadaan keuanganmu sulit. Jangan selalu minta tolong orang lain. Rebut kembali apa yang harus saudara rebut. Masuk area peperangan dan katakan, setiap berkat yang sudah Tuhan lepaskan, tidak ada satupun yang tertahan. Semua akan datang kembali ke dalam tanganku. Kekayaan bangsa-bangsa utara, selatan, timur, barat mengalir setiap hari ke dalam tanganmu sebagai orang benar. Bahkan orang fasik mengumpulkan harta akan dipindahkan ke dalam tangan orang benar. Tidak akan kekurangan, kelimpahan dalam segala sesuatu, khususnya keuangan, terjadi atas hidupku. Anak cucuku tidak akan pernah minta roti. Masa depan mereka adalah hebat di tangan Tuhan. Bahkan anak cucuku akan menguasai bumi bersama dengan Tuhan. Tiap hari katakan bahwa rumah tanggamu sedang alami goncangan. Bila anggur baru, minyak baru, keharmonisan terjadi. Apa itu sudah persatukan tidak bisa dipisahkan.
terjadi. Mungkin saudara berpikir gimana caranya, tidak usah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena firman yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia. Karena setiap perkataan keluar dari mulut Allah itu yang jadi. Ayo berdoa, 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 berdoa. Apa yang menjadi persoalanmu hari ini, berdoa, berdoa. Mulai balikan keadaan, mulai balikan keadaan, mulai balikan keadaan. Berperang dan ambil senjatamu. Pakai firman Tuhan dan berkatakan dalam nama Yesus. Karena apapun yang kau doakan hari ini, sesungguhnya engkau sudah menerimanya. Tidak ada yang gagal. Aku mengatakan darah Yesus. Setiap doa yang keluar dari anak-anakmu Tuhan, jadi dalam nama Yesus. Dan kau kirimkan malaikat-malaikatmu Tuhan untuk menopang kami, menjaga kami, memberikan kami kekuatan dalam Roh Kudus, terus berkarya dan bekerja.
Tuhan,
Dia kita akan disorot. Orang kita mengecewakan. Bapak disorot, kita akan mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan. Mari dia sayang, mari dia. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan nama ya Bapa ya Allah kasih. Dewa memberkati karunia anugerah, memberkati karunia kasih sayang dari Allah, dan membuat kalian pribadi semakin kuat dan terus kuat untuk berjalan dengan Tuhan. Dan lakukan kita sudah bersamamu, karena tak ada kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Bersyukur padamu Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersama hidup di setiap langkahku. Bersyukur padamu Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersama hidup di setiap langkahku. Sekali lagi bersama-sama bersuara dan katakan, bersyukur padamu Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersama hidup di setiap langkahku. Kami terima kuasa, kami terima pemulihan, kami terima kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, memberkati Ibu Valen ya Bapak yang sudah menjadi berkat buat kami siang hari ini. Biarlah kasih karunia kemuliaan-Mu semakin nyata buat Ibu Valen ya Bapak, dimanapun hambamu melayani Tuhan. Kau sertai Tuhan, Kau sertai, Kau selalu melindungi, beri kekuatan. Hadirat-Mu selalu menyertai hambamu, dimanapun hambamu berada menjadi berkat Tuhan. Dimanapun hambamu berada Tuhan, kemuliaan dinyatakan ya Bapak. Memberkati suami, memberkati anaknya, memberkati calon cucunya. Kami percaya berkat jasmani, berkat rohani melimpah buat hamba-Mu Ibu Valen Tuhan. Dan sebentar kami rindu memberikan persembahan yang terbaik, memberkati setiap kami ya Bapak. Persembahan kami jadi kudus, persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan bersama berkata amin. Jika silakan duduk, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Juga buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui online, yang rindu memberi persembahan melalui transfer, bisa melalui rekening BCA 6750770612 atas nama Ibu Yulia Puspita. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan secara transfer, bisa melalui rekening BCA 6750770612 atas nama Ibu Yulia Puspita. Pengumuman minggu depan ya, di tempat ini hari Senin tanggal 14 bulan Juli pukul 9 pagi akan dilayani oleh Ibu Gona. Bagi Bapak Ibu kembali di tempat ini boleh bersama minggu depan, Senin depan tanggal 14 pukul 9 pagi. Tempat ini dilayani oleh Ibu Gona. Nama Tuhan yang sudah memberi, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur.
dalam tangan kuasa Tuhan. Tempat ini akan menjadi tempat pemulihan bagi banyak orang. Api doa akan terus menyala. Ada tanda-tanda ajaib yang akan terus bekerja melalui pelayanan ministry di tempat ini. Kami serahkan Ibu Maria ke dalam tangan-Mu. Berikan terus kesehatan, kekuatan, harapan yang baru. Dimanapun hamba-Mu berada, baik dalam pelayanan dan hal-hal yang lain, Engkau menyertai sehingga tubuhnya semakin kuat, sehat untuk mengasihi melayani Tuhan. Begitu juga bertambah usia Tuhan dengan pengurapan double porsi. Misi-misi baru Tuhan berikan sehingga dalam setiap perjalanan kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh bilangan keluarga, anak, mantu, cucu, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya keluarga ini hidup untuk jadi berkat. Oleh sebab Tuhan, setiap perjalanan kehidupan yang tersulit sekalipun Tuhan adakan mujizat. Kami akan lihat sekali lagi mujizat terjadi di rumah ini di dalam nama Yesus. Begitu juga kami semua hamba-hamba yang sudah melayani, biar pengurapan baru turun, baik juga Lukas, baik juga anakmu yang worship leader. Kami yakin dan percaya kami semua ada dalam agenda-Mu. Terus meluas daerah ladang kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang, memuliakan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami angkat kedua tangan. Kami terima segala berkat yang menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak akan pernah menjadi turun. Lumpur-lumpur kami diisi penuh melimpah ruah. Limpah alur kami meluap-luap, apa saja yang kerjaan tidak ada yang gagal. Semuanya sukses dan berhasil. Seluruh bilang keluarga kami sehat, Tuhan, panjang umur, menikmati berkat anak cucu. Tidak ada satupun yang mengalami keadaan yang tidak baik. Semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya diselamatkan dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Israel menyertai kami sejak hari ini, bahkan sampai Thank you, God bless you. Ya.